Ketika kamu mengalami penderitaan itu kan itu tidak jujur. Penderitaan itu suatu tipuan. Karena getarannya energi kasar itu ilusi. Orang menderita itu karena ilusi ruwa bileda, bingung karo wilayah pikirannya sing ngapusi. Berarti kamu membohongi dirimu. Kamu tidak jujur, kamu selak dengan batinmu. Maka yang dihadirkan di areamu itu penipu semua. Kamu nek kowe ngantukan, berarti tubuhmu meremot kamu. Kundalini itu meremot kamu agar tubuh menyelesaikan dirinya. Sing rusak-rusak dicolki. Akhirnya so ngantuk karena setiap hari mungkin kamu ketegangan atau trans. Nah, trans itu nari diri, obah diri. Ben halus itu pelepasan karena setiap hari hidupnya itu tertekan, tidak ada ekspresi yang bebas. Makanya wong joget, wong nari itu penting. Makanya wong joget ngembangin tarian. Aku tanpa adanya ilmu yang membingungi karena kowe nglakoni ra ning ilmune ya ngawur jenenge. Ya itu memungkinkan, maka sanad keilmuan itu penting. Mbuh kuwi ilmu saka Islam, saka Jawa itu penting ilmu. Misalnya kowe arep golek dhewe. Contoh, alamat jenengan di Tuban. Yeah. Karena aku kudu ngerti sanad minimal. Oh, dalane ning Tuban ku liwate kene iki. Oh, sanate Mas sapa wae jenengmu? Wahyu ki liwate Bojonegoro, ki ngalor Ngawi, cet sanad iki. Sanadmu sapa kowe jenengmu? Oki, liwate Jombang lewat kene-kene. Lah iki jenenge sanad. Dadi ben nek iso gemi setiti ngati-ngati tumeka ing nggon. Tapi nek wong sing wah aku arep golek dhewe, ora apa-apa, tapi kowe berada di dalam kemungkinan iki lho. Sakmene benjane dalan lho. Iya. Akhirnya seringkali tingkat resikonya lebih tinggi. Makanya nek golek ilmu tanpa guru, tanpa sanad merbahayani. Yang didapat bukannya hasil malah kesesatan. Iya. Dan saiki golek guru ya angel. Masalah menaik karmamu. Berarti karma kita ini golek guru angel karma kita secara kolektif. Ya makanya saiki ayo nandur rasa pangrasa, ayo padha gedhekne rasane syukur, gedhekne rasa prihatin ben guru-guru iki padha lahir. Jadi engko ben gawe gawan ning awake dhewe, minimal ning anak putune dhewe. Karena guru-guru itu semakin menjauh karena kita sendiri yang menjauhkan dia, karena kita tidak memiliki laku yang tepat untuk saat ini. Guru itu bisa datang ketika batinmu jernih. Jernih itu berarti piye? Syukur lah minimal. Ketika hidupmu penuh syukur, kamu akan kedatangan banyak guru karena frekuensinya nyambung. Tapi nek isine wis kemrungsung, gurune iso ngedo. Semoga iku wong awu, wong ngapusi. Karena kamu sendiri menipu hatimu. Ketika kamu mengalami penderitaan itu kan itu tidak jujur itu. Penderitaan itu suatu tipuan. Karena getarannya energi kasar itu ilusi. Orang menderita itu karena ilusi ruwa bileda, bingung karo wilayah pikirannya sing ngapusi. Berarti kamu membohongi dirimu. Kamu tidak jujur, kamu selak dengan batinmu. Maka yang dihadirkan di areamu itu penipu semua. Nah, itu contohnya yang lah. Lingkungan yang tidak sehat akhirnya. Nah, terus akhirnya ada dipengaruhi oleh karma, memori, subatom, ya, subatom. Atom ini berarti karena kita semua itu gimbal karma, karena berada di lingkungan yang sama. Dan kecenderungan lingkungan apa dulu? Nek lingkungannya rata-rata memiliki keyakinan tertentu dan rata-rata begitu, ya kamu berada di dalam sistem lingkungan ini. Itu juga mempengaruhi barometer Kundalini. Karena semakin kamu arep ngelakoni kuwi, nah kowe dihakimi lingkungan. Iya. Kowe diperbodohi lingkungan. Akhirnya kamu tidak berani membuat jalurmu sendiri. Gitu. Kamu akhirnya mengikuti kekompulsifan, kebingungan massal, kebingungan kolektif. Ya kuwi diarani masyarakat dan lingkungan. Benar. Karena apa yang kita lakukan itu padahal mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Bertolak belakang dengan apa yang kita rasakan. Iya. Itu semata-mata karena kita ingin menghargai apa yang sudah menjadi ketentuan ketetapan. Betul. Jadi dikerucutke barometere pengalaman setiap pribadi macam-macam. Tapi rata-rata ada sensasional cakra yang tadi saya ceritake. Atau ada bahasa kasar dulu misalnya tubuh panas. Tubuh panas atau gampang ngantukan atau apa. Berarti kalau panas itu dibakar. Semua karmamu atau sawan-sawanmu itu dibakar. Tapi nek kowe ngantukan
berarti tubuhmu meremot kamu. Kundalini itu meremot kamu agar tubuh menyelesaikan dirinya. Sing rusak-rusak dicolke. Akhirnya iso ngantuk karena setiap hari mungkin kamu ketegangan atau trans. Nah, trans itu nari dewi, obah dewi. Sret. Ben halus, itu pelepasan. Karena setiap hari hidupnya itu tertekan. Tidak ada ekspresi yang bebas. Makanya wong joget, wong nari itu penting. Makanya wong joget ngembangin tari-tarian, pencak silat itu untuk pelepasan atau kalepasan dalam ajaran Kadiatmika ini. Kalepasan. Lah masalahnya nek enek wong neng andenge transnya menjadi kasar, kesurupan. Itu karena butuh perhatian berlebihan. Ya. Apakah itu makhluk halus? Oke, kamu menyebut itu sebagai makhluk halus boleh, tapi itu sebenarnya energi. Karena di dalam dirinya sudah keruh mentalnya, kena trauma batin. Ya otomatis energi yang ditarik di sekelilingnya adalah hal yang sama, mlebu ning jero awake. Akhirnya malah trans. Lah wong nek kesurupan kuwi biasanya nek ning andenge wong akeh. Nek dhewe itu jarang lho wong kesurupan. Lah coba dhewe kon meditasi kon kesurupan, mesti nek kancane kesurupan. Berarti intinya ini bukan kemasukan makhluk halus. Kena radiasi energi. Yolah lah diomongin kemasukan makhluk halus. Tapi kerasukan dirinya sendiri. Kerasukan mental bobroknya sendiri, mental kacaunya sendiri. Dan awal mulanya karena demit itu di dalam jagat alit ya enak, di dalam jagat besar ya enak karena itu energi. Energi ya. Energi itu mengandung data atau memori. Data demit di dalam ya enak, data demit di luar ya enak. Makanya diarani ijajil laknat kan. Dan itu juga maliane sedulur papat sendiri. Sedulur papat kita sendiri. Maka sedulur papat itu dampingi mas. Nalika kowe ning jero alam garba gitu sampai lahir tuh dampingi kowe. Tapi nalika kowe lahir ning Arcapada, dia tuh berlagak menjadi iblis, musuh. Makanya kakang kawah itu menjadi ijajil. Itu menggoda kamu, akhirnya membuat bayi itu demam, panas. Godo atau musuhi kowe itu taraf untuk melatih kamu agar kamu bisa hidup di dalam sistem alam yang penuh dinamika dan cuaca ini. Berarti benar ya, mbah-mbah dulu. Oh, dililing dulure. Digodo. Jadi yo dililing digodo. Terus getih itu jadi imaloto. Jadi membuat bocah kejang-kejang step. Akhirnya kamu geriak-geriak dan gak karuan. Ini demitmu dhewe awal. Dan akhirnya mengakses demit atau energi yang ada di luar. Mlebu ning jero awakmu kabeh. Dia malayani sedulur papat. Terus i gendru atau i gandarwa. Gendruwo ya asine malayani hari-harimu dhewe. Iya. Makanya udah digodoh. Akhirnya bayi yang jengkling nangis gak jelas kaya wedi. Nangis pula itu. Akhirnya gerang bareng sih nangis terus kesurupan itu digoda oleh atas sedulur papat. Nah, terus yang terakhir pusar itu nggoda kowe juga. Betul ini. Makanya kowe diarani ijanat. Pusar itu ijanat akhirnya menjadi apa? Laknat, dilaknat ijanat itu bahasa serapan dari muslim karena sedulur papat itu juga mengalami sublimasi dan akulturasi dari ajaran Islam atau ajaran baru. Nah, ketika itu terjadi ya kuwi terus diserap lagi menjadi jelabir, selahir, mukahir itu kan juga bahasa dari sana. Gak apa-apa dulur papat. Dulur papat itu dadi pamomong, ngelindungi ning jero garba. Ketika kowe lahir dadi musuh, dadi demit pengganggumu. Tapi nek wis mbok kenali, engko dadi baturmu meneh pamomong meneh. Makanya kuwi melambangkan perjalanan lahir, golek jati diri, ketemu jati diri, dituntun marang jagat anyar, berarti tubuh yang baru untuk melanjutkan karma yang baru, sampai tuntas karma ini menuju sangkan parane dumadi. Jadi sedulur papat itu iso malih rupa, bertransformasi terus. Nek ketika kamu belum menemukan pencerahan, sedulur papat itu akan menjadi iblis atau demit yang mengganggu kamu, karena dia manifestasi energi alam yang belum kamu kenal. Selama belum mendapatkan pencerahan. Belum mendapatkan pencerahan. Okay. Berarti dia itu ngelatih kowe, musuhi kowe, gitu. Dalam arti musuh itu ngelatih awakmu mas, agar kamu itu memiliki apa? Men-trigger kamu mencari pencerahan atau mengenali dia. Karena nek wis kenal, dia ngeling nih, aku dulu sing damping kowe ning alam garba. Akhirnya berpelukan, diarani manunggal, oneness. Ketika wis manunggal ya wis karek ning dalanannya. Makanya ketika ada orang kesurupan atau apa itu biasanya nek dhewe kuwi jarang kesurupan. Paling ya mau nari. Gak apa-apa ada meditasi kalepasan itu, nari alus, ini pelepasan. Tapi nek enek koncone itu biasanya digedek-gedek. Karena dia butuh perhatian apalagi di komunitas. Makanya nek aku enak insya Allah ya ada beberapa
peserta yang sempat koyok trans kesurupan itu kan kita harus tanggap bocah iki gawe-gawe ngetes atau apa gitu delok mripate. Iya. Gimana Mas? Atau tak delok telapak tangan gitu. Nek mripate ilang irenge muser gitu berarti tenan. Itu dalam level tertinggi dia kesurupan. Berarti kalau orang kesurupan masih kedip-kedip melihat orang. Aduh belakang telek lencong ae. Ora boleh. Makanya ketika candak dicandak wae. Jadi langsung dipegang. Wes. Ojo ngono lah. Tapi nek kowe malah ketok nek dia malah ngimbangi karena dia seneng gitu kan. Karena semakin dipegang tubuhnya itu kompensasi apa? Seks. Sentuhan ini kan seks. Karena PDE kan guru ini ben menyentuh, ben memeluk, karena itu kurang perhatian. Berarti demi itu saya rusak. Dan nanti kita rilis, ditepuk, dielingin. Wes, nyapa tau kok. Banyak yang seperti itu. Nah, aku kadang nek basu terus ngamplok terus nangis. Ya nggak apa-apa itu karena ada siklus trauma batin, mental campur aduk di dalam memori karma. Nah, itu salah satunya ya. Jadi ketika kundalini aktif, tandanya tubuh hangat salah satu yang paling umum. Turu ngantuan nggak apa-apa, terus saya meditasi karena itu membenahi tubuh dan juga dewi atau pas turu ini nu kedutan atau ubah dewi nggak apa-apa, itu bahasa tubuh yang sedang menyelesaikan tubuh. Saya juga pernah merasakan nih pas waktu tidur tiba-tiba kaki keangkat jerat gitu nggak apa-apa, itu tubuh itu cerdas. Ketika kita tuntun saja kundalininya naik, kita latih, nanti sensasinya macam-macam gitu, tergantung tingkat healing sesuai dinamika apa, masalah apa yang sedang ada di dalam tubuh kita. Iya, berarti kita sudah punya porsi sendiri. Ya? Gitu, Mas. Oke Mas, kalau mulai jerawatan itu gara-gara meditasi kundalini atau enggak Mas? Ya kan? Pasti ketawa ini. Iya. Katanya detox jerawat jadi salah satu detox, jerawat jadi salah satu detox. Itu gimana penjelasannya? Ini. Jadi jerawatan, munculnya jerawat itu karena stres. Ketika kita mengalami stres atau pergumulan emosi tingkat tinggi, ya itu akan memantik hormon tertentu di dalam tubuh. Hormon ini akan berkaitan dengan aktivitas berhubungan dengan zat kadar apa? Kadar lemak dari minyak yang tinggi. Ketika kamu makan, pecah. Akhirnya sistem endokrin itu mengeluarkan bentuk itu. Benjolan Nah, jerawat. berarti kan aku ngomong tubuh ini jujur. Berarti gue lagi bermasalah ketika muncul benjolan atau jerawat. Akhirnya zaman dia mikirnya pacar, lah ngenes lebih. Mikirnya pacar metu kan itu. Orang yang mikirnya pacar metu ya kan aslinya ngenes karena ada ekspektasi pengen ketemu, kangen kan gitu. Bukan itu berarti, kan kompulsif stres itu. Metu kan. Bukan berarti orang yang nggak punya jerawat itu terus nggak punya masalah gitu. Ya belum tentu, itu satu sebabnya ya, itu sebab satu. Salah satu ya. Kedua, memang ada orang-orang tertentu yang memiliki komposisi tubuh itu tinggi lemak. Ada masalah lemak tertentu yang susah didaur ulang, yang susah ditata. Akhirnya nek wong sing gampang jerawatan. Itu ya wis enek, itu karma tubuh itu ya. Karena mungkin ketika dibentuk dari gennya, ya, dari darah ibunya, itu sudah ada rekamannya. Dibentuk dari apa? Mungkin dari zaman dulu ibunya memakan makanan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas minyak berlebih atau berada di tempat yang aktivitas udaranya sangat lembab. Nah, akhirnya membentuk cabang bayi karena ibu kan memakan dari situ. Nah, itu juga ada. Jadi kompleks Mas kalau sebenarnya. Tapi ketika nanti, jadi jangan ada premis Mas kundalini apakah bisa menyelesaikan jerawat? Nah, tergantung. Tapi dalam taraf umum standar mungkin bisa karena mengurangi tingkat stres. Ketika tingkat stres kita berkurang, ya sirkulasi darah kita stabil dan darah itu melakukan tindakan preventif untuk tidak mensekresi atau memunculkan zat-zat tertentu yang memunculkan aktivitas jerawat muncul. Nah gitu aja, kompleks aja sebenarnya. Gitu. Nah, karo dijaga pola makan kan dengan akhirnya meditasi, makannya terkontrol. Akhirnya senang makanan yang kadar air tinggi, buah atau sayur, karena nafsu makanan berminyak atau berlemak sudah berkurang, ya otomatis kan implikasi ke tubuhnya jerawatnya sudah kan gitu. Berarti apapun yang terjadi itu sebenarnya dampak akibat dari apa yang kita konsumsi sendiri itu. Salah satunya begitu. Salah satunya. Oke. Next, apakah meditasi wajib dibimbing dengan berderma, ya kan Mas? Terus apakah kalau aktif berderma
kemudian meditasi menjadi lebih sempurna, mungkin seperti itu, atau seperti apa? Jadi kesempurnaan itu masing-masing orang memiliki taraf tertentu, sebagaimana itu juga kesuksesan. Setiap level orang memiliki taraf tertentu, tapi secara tujuan natural ya, itu seperti tadi, kundalini naik, cakra terbuka, kita mendapatkan limpahan energi, itu mungkin secara naluriah alam begitu yang dikatakan kesempurnaan atau kesuksesan, karena akan berimplikasi kepada jiwa yang tenang dan merdeka, kan begitu. Tapi ada setiap orang tuh memiliki kualitas keyakinan dan pemahaman tentang suksesnya masing-masing, tentang kesempurnaannya masing-masing. Kamu melihat sesuatu itu kurang, tapi bisa jadi itu kesempurnaan untuk orang itu, tapi kita menilai itu kekurangan. Itu kan judgement, ilusi pikiran lagi. Iya. Nah, ketika nanti urusannya derma, ya tergantung. Sedekah itu satu tujuannya berlatih melepaskan, karena agar kita itu seimbang siklusnya. Jangan hanya inginnya mendapat tapi tidak mau melepaskan. Loh, napasmu saja itu menghirup dan melepaskan kok. Berarti siklus hidup itu harus menerima, dia juga harus melepaskan, karena itu siklus. Nek kowe mendapat atau tidak ada pelepasan, mandek. Ya apa-apanya syarat rezeki ya syarat, kan begitu. Itu step 1. Step 2 itu melatih agar kita itu lilo legowo. Tapi ada gangguan di step ketiga. Ketika kamu memberi sudah ada tendensi ingin mengharapkan untung lebih, mbuh pahala, mbuh kompensasi dari pemberianmu itu, bermasalah. Itu namanya ego kebaikan. Kuwi ora apik, nek kuwi ego. Kamu tergoda oleh supiyah, sedulurmu yang namanya supiyah. Rasa ingin dipuji karena berderma, ingin mendapatkan keuntungan, berarti digoda mutmainah.